Pada part kali ini kita diperlihatkan Fang Ning yang terbengong didatangi gadis bergaun pengantin merah, dan Fang Ning pun hanya terdiam bertanya-tanya menatap ke arah gadis itu, dan tiba-tiba ia pun langsung menghindar sambil berkata, sialan, apa-apaan ini? Apa aku masih bermimpi? Dan gadis itu pun hanya terdiam di sana, dan Fang Ning pun berkata, seperti kata pepatah, kita berpikir di siang hari dan bermimpi di malam hari. Tidak kusangka akan melihat mimpi yang terasa cukup nyata. Jika ini benaran mimpi, maka mimpi itu akan berubah sesuai kemauanku. Aku tidak melihatnya, aku tidak melihatnya, aku tidak melihatnya. Sambil ia menutup matanya, berharap itu adalah mimpi, dan ia pun membuka sedikit matanya, dan ternyata gadis itu pun masih berada di hadapannya, dan gadis itu pun hanya terdiam, dan Fang Ning pun berkata, wadah, dia tidak menghilang. Lalu gadis itu pun menatap Fang Ning lagi dengan bertanya-tanya, dan Fang Ning pun makin shock sambil berkata, sial, apa karena capek aku tidak bisa keluar dari mimpi ini? Ini bagaimana? Lalu Fang Ning pun mendapatkan ide sambil berkata, aku ingat pernah membaca sebelumnya bahwa jika aku ingin tahu apakah kau sedang bermimpi atau tidak, kau bisa menggerakkan jarimu ke belakang. Sambil ia mencoba menggerakkan jarinya ke belakang, dan ia pun berkata lagi, jika ini mimpi, seharusnya aku bisa menggerakkan jariku ke belakang dengan mudah kan, dan tidak akan sakit kan? Lalu ia pun berteriak berkata, waduh, diampot jariku. Sambil terdengar suara teriakan kesakitan darinya itu, hingga membuat kucing itu pun mau ini ngapain? Positif thinking aja ya mau. Mungkin kucing itu menolong temannya yang akan jatuh. Dan ternyata jari dari Fang Ning itu pun langsung membengkak. Di sana ia pun berkata, wah ini sakit, ini sakit. Dan gadis itu pun berkata, apa yang kamu lakukan? Lalu dengan seketika Fang Ning pun terdiam mendengar kata-kata dari gadis itu, dan ia pun bergumam, dia bisa bicara, ini bukan mimpi. Apakah ini kenyataan? Sambil ia pun akan mendekat ke arah gadis itu untuk memegang, dan tiba-tiba Fang Ning di sana pun langsung berdiri sambil berkata, kenapa kau di sini? Lalu ia pun bergumam, sial, hantu ini mengikutiku pulang, apa dia akan menghabisiku? Tapi tiba-tiba tangan dari Fang Ning itu pun dipegang oleh gadis itu, dan Fang Ning pun bergumam, apa yang terjadi? Sepertinya dia tidak kesini untuk menghabisiku kan? Dan gadis itu pun tersenyum memegang tangan dari Fang Ning, lalu ia pun berkata, aku di sini untuk menemuimu. Sambil kita diperlihatkan Fang Ning di sana shock lagi, dan ia pun berkata, apa? Kenapa kau ingin menemuiku? Kita tidak saling kenal kan? Lalu gadis itu pun makin mendekat sambil berkata, kamu kan suamiku. Sambil kita diperlihatkan Fang Ning di sana yang makin shock, dan ia pun berkata, benar kan? Ini pasti salah. Lalu ia pun bergumam, brengsek, sungguh aneh sekali situasi ini. Apa mungkin dia mengira kalau aku itu suaminya? Sambil kita diperlihatkan gadis itu yang mengeluarkan aura membara, dan ia pun berkata, mungkinkah kamu lupa itu? Sambil dilihat Fang Ning yang ketakutan berkata, sebenarnya tadi malam aku... Tapi tiba-tiba aura itu pun makin menakutkan hingga membuat gadis itu melayang, dan Fang Ning pun hanya terdiam, dan Fang Ning pun makin terbengong ketakutan menatap ke arah gadis itu, dan ia pun bergumam, dia benar-benar menakutkan, aku harus menyelamatkan hidupku, apapun yang terjadi aku harus bertahan hidup. Dan ia pun langsung meraih tangan dari gadis itu sambil berkata, tentu saja aku belum lupa. Namamu siapa? Sambil aura menakutkan dari gadis itu pun perlahan menghilang. Lalu gadis itu pun menjawab, namaku Jiang Li. Dan Fang Ning pun berkata, iya, namamu Jiang Li kan? Sambil Jiang Li itu pun tersenyum ke arah Fang Ning. Di sana Fang Ning pun bergumam, aku selamat, aku akan terbunuh jika aku tidak mengatakan itu. Tapi hantu ini sangat cantik. Apa aku terlalu lama menjomblo ya? Aku tidak percaya kalau aku merasakan perasaan seperti ini pada hantu. Sambil ia pun malah mengagumi kecantikan dari Jiang Li itu. Lalu ia pun berkata, bagaimana bisa kau sampai di sini? Tempat ini setidaknya 10 km jauhnya dari makam sang putri kan? Sambil Jiang Li pun terdiam berpikir di sana, dan tiba-tiba ia pun malah melayang memperlihatkan anunya ya mau. Hingga Fang Ning pun meliriknya sambil bergumam, apa yang dia lakukan?
dia malah memperlihatkan itu. Lalu gadis itu pun melayang mendekat ke arah Fang Ning dan ternyata gadis itu pun memasuki tubuh dari Fang Ning. Fang Ning pun berkata, apa yang baru saja terjadi? Kemana dia? Kemana dia? Sambil ia pun mencari-cari Jiang Li di kamarnya itu. Dan tiba-tiba Jiang Li di sana pun nongol sambil berkata, aku di dalam tubuhmu. Sambil Fang Ning pun terkejut berkata, kamu mengagetkanku. Sambil Jiang Li itu pun langsung keluar dari tubuh Fang Ning. Di sana Jiang Li pun terjatuh dan ia pun mencoba bangkit di sana. Lalu Fang Ning pun bergumam, dia agak imut dan sepertinya dia tidak punya niat buruk padaku. Sambil Jiang Li itu pun mencoba untuk berdiri, tapi tiba-tiba gaunnya di sana pun terinjak hingga ia pun terjatuh lagi, membuat Fang Ning di sana pun hanya terdiam memandang jatuhnya Jiang Li itu. Dan Jiang Li pun berdiri lagi. Fang Ning pun berkata, kenapa kamu tidak ganti baju? Sulit untuk bergerak dengan pakaian ini, bukan? Dan Jiang Li pun hanya terdiam bertanya-tanya. Lalu ia pun akan melakukan sesuatu di sana dan tiba-tiba dengan aura membara ia pun melayang di hadapan Fang Ning itu. Fang Ning pun berkata, apa ini mantra yang pernah aku dengar itu? Sambil ia berpikir dan berharap bahwa Jiang Li itu akan merubah pakaian dan penampilannya. Dan ternyata Jiang Li di sana pun malah bugilnya waduh. Sambil Fang Ning di sana pun langsung geledak mimisan dan ia pun bergumam, aku menyuruhmu untuk ganti baju, bukannya telanjang. Waduh, mau seru tapi dolar kuning ini. Dan Jiang Li pun terbengong berkata, suamiku, kenapa hidungmu mimisan? Dan Fang Ning pun melemparkan baju itu sambil berkata, cepat pakai ini. Lalu ia pun bergumam, dilihat dosa, gak dilihat jadi penasaran. Sambil ia pun duduk di sana dan ia pun bergumam lagi, kenapa aku merasa hantu ini berbeda dengan hantu yang ada di film dan novel? Apa dia mencoba merayuku? Apa dia mau mengambil keperjakaan yang sudah kujaga 20 tahun ini? Sambil Jiang Li itu pun akan memakai kemeja yang diberikan oleh Fang Ning. Di sana Fang Ning pun berkata, apa kau sudah selesai? Dan Jiang Li pun menjawab, ya aku sudah selesai. Sambil kita diperlihatkan Fang Ning itu yang menoleh ke belakang menatap ke arah selangkangan dari Jiang Li itu. Dan ternyata Jiang Li di sana pun sangat benonot ya dan ia pun berkata, apa cara pakai bajunya seperti ini suamiku? Waduh ya awal mula dolar kuning Sambil kita diperlihatkan Fang Ning di sana langsung berdiri membetulkan baju dari Jiang Li itu sambil bergumam, ini jina mata lagi, jina mata. Aduh, aku gak tahan. Lalu ia pun selesai membetulkan baju itu sambil bergumam, aku tidak mau mimisan lagi. Dan Jiang Li pun menatap ke arah mojinya sambil berkata, ini terlalu ketat. Dan Fang Ning pun berkata, itu pakaianku, jadi pasti tidak cocok untukmu. Lagi pula, apa kau berniat tinggal di sini? Apa kau benar-benar sudah mempertimbangkan kalau aku jadi suamimu? Dan Jiang Li pun menjawab, ya kemanapun suamiku pergi, aku akan ikut denganmu. Aku akan melakukan apapun yang suamiku katakan. Aku siap. Sambil terlihat Fang Ning di sana makin shock dan ia pun bergumam, apa aku benar-benar tidak bermimpi? Dia adalah putri legendaris yang tertidur di makamnya selama ribuan tahun kan? Apakah dia menganggap aku suaminya beneran? Lalu ia pun berkata, baiklah, jadi ikutlah denganku. Sambil ia pun pergi dari sana. Lalu Jiang Li pun menatap ke arah kamera itu sambil berkata, apaan tuh? Kotak apa ini? Dan Fang Ning pun bergumam, karena dia bilang dia akan melakukan apapun yang aku katakan, tidak buruk bertingkah laku menjadi suaminya. Tapi hantu juga bisa berbohong kan? Jadi aku akan mengujinya. Sambil ia pun melirik sedikit ke arah Jiang Li itu dan ia pun membuka pintu kamar mandi. Dan dengan cepat Jiang Li itu pun langsung mengaca sambil berkata, wow, ini luar biasa. Kenapa kamu membawaku ke sini? By the way, kenapa hantu mempunyai bayangan ya Lalu Fang Ning pun menjawab, tadi kamu bilang kalau aku ini suamimu kan? Dan kamu akan melakukan apapun yang aku katakan bukan? Sambil Jiang Li itu pun terkejut dan ia pun berkata, iya itu benar suamiku. Sambil terlihat es krim mochinya yang lembut itu yang mantul ya Lalu Fang Ning pun berkata, kalau begitu
Baiklah, sekarang aku akan mengajarimu apa yang harus dilakukan seorang istri. Aduh, ini mau ngapain? Penasaran aku. Dan Jiang Li pun terbengung bertanya-tanya akan kata-kata dari Fang Ning itu. Dan ternyata Fang Ning membawa sikat gigi sambil berkata, kamu harus menyikat gigi. Jika kamu akan tinggal bersamaku, kamu harus menyikat gigi di pagi dan sore hari. Aduh, mau penasaranku hilang. Aku kira mau kikuk-kikuk ya mau. Lalu Fang Ning pun berkata, aku akan membelikanmu sikat gigi dan cingkir untukmu sendiri nanti. Aku akan menunjukkan cara menggunakannya. Pertama, taruh pasta gigi ke atas sikat. Sambil Jiang Li memperlihatkan pasta gigi yang ditaruh di sikat gigi itu. Lalu Fang Ning pun berkata lagi, lalu masukkan ke dalam mulut dan gerakan ke atas dan ke bawah untuk membersihkan gigi. Setelah itu, bilas mulutmu dengan air untuk menghilangkan busanya. Tapi tiba-tiba dengan cepat Jiang Li pun mendekat ke arah Fang Ning hingga membuat Fang Ning di sana pun terkejut. Ternyata ia pun malah langsung memasukkan sikat itu ke dalam mulutnya hingga membuat waduh imut bener mo. Lalu Jiang Li menggosok giginya sambil berkata, apa begini cara membersihkan gigi? Dan Fang Ning di sana pun berkata, hei itu sikat gigiku. Lalu ia pun bergumam, bukankah ini ciuman tidak langsung? Lalu dengan cepat Jiang Li itu pun mencoba bergumur di sana dan Fang Ning pun bergumam, dia belajar dengan cepat. Sambil Fang Ning menunggu Jiang Li itu yang sedang berkumur di depannya dan Jiang Li pun memuntahkan airnya itu dan Fang Ning pun hanya terdiam. Lalu Jiang Li pun mengemut sikat giginya lagi sambil berkata, suamiku, apakah aku melakukannya dengan benar? Waduh, mau cantiknya. Dan Fang Ning pun bergumam, cantiknya, dia cantik sekali. Dia lulus dengan sukses. Sambil ia pun malu-malu memalingkan pandangannya itu. Lalu dengan cepat Fang Ning pun mengambil sikat giginya sambil berkata, jangan gunakan sikat gigiku lagi. Baiklah, jika kamu ingin tinggal di sini, aku akan membelikan sikat gigi untukmu. Sambil ia pun langsung mengelus rambut dari Jiang Li itu dan Jiang Li pun berkata, terima kasih suamiku, maaf karena sudah menyebabkan masalah untukmu. Dan Fang Ning pun berkata, itu tidak masalah. Tapi kenapa kau begitu yakin kalau aku suamimu dan memperlakukanku seperti ini? Dan Jiang Li pun menjawab, aku juga tidak ingat. Aku tidak ingat apapun. Aku hanya tahu kalau kamu itu suamiku dan aku sudah menunggumu sangat lama. Sambil ia pun memegang kepalanya yang pusing itu. Lalu ia pun berkata lagi, dan juga sepertinya aku sedang mencari sesuatu yang penting. Sambil kita diperlihatkan dari belakangnya momok semok banget. Lalu Fang Ning pun meliriknya sambil bergumam, apa? Dia mencari sesuatu? Dan apakah dia kehilangan ingatannya? Juga apakah ada sesuatu yang membuatnya mendekatiku dari awal? Dan Jiang Li pun berkata, tapi aku tidak ingat. Ini membuatku merasa frustasi. Sepertinya ada sesuatu di kepalaku. Apa ini jepit rambut? Sambil ia pun menatap ke arah jimat yang ada di kepalanya itu. Dan Fang Ning pun bergumam, jepit rambut Jiang? Aku tidak tahu tentang itu. Aku pernah terlibat dengan hal-hal yang tidak akan diintervensi oleh orang biasa. Lalu ia pun meninggalkan Jiang Li sambil berkata, lebih baik tidak memikirkannya sekarang. Kembalilah ke kamar, aku akan menyusul setelah selesai. Ternyata Fang Ning pun akan pipis di sana dan ia pun bergumam lagi, dia sepertinya sudah melupakan segalanya. Mereka bilang kalau hantu bergentayangan karena mereka memiliki beberapa hal yang belum selesai. Apa dia lupa apa yang belum dia selesaikan ya? Tapi tiba-tiba ia pun melirik ke arah samping dan merasakan sesuatu. Ternyata itu adalah Jiang Li yang akan melihat itunya. Fang Ning ya mau. Dan Fang Ning di sana pun risih sambil berkata, hei apa yang kamu lakukan? Lalu Jiang Li pun menjawab, tentu saja aku menunggu suamiku. Sambil kita diperlihatkan mereka berdua yang canggung dan terdiam di sana. Lalu dengan cepat Fang Ning pun menendang Jiang Li itu keluar dan di sana ia pun berkata, tunggu di luar sana. Sambil terlihat Jiang Li itu yang terjatuh dan terdiam di sana. Lalu beberapa saat kemudian kita diperlihatkan Fang Ning di sana yang sudah selesai dan ia pun bergumam, bagaimanapun mari kita pikirkan hal ini nanti. Sulit mengambil keputusan saat ini. Mungkin saja dia pura-pura imut, mungkin dia akan menunjukkan taringnya setelah dia mencapai tujuannya.
Tapi dia itu cantik dan baik. Sambil ia pun masih membayangkan Jiang Li itu. Lalu Fang Ning pun bergumam lagi, dia bahkan memanggilku suami. Tapi terlepas dari itu, manusia dan hantu itu berbeda. Aku bukan Han Wen, istri si ular putih. Aku tidak bisa melakukan hal luar biasa seperti itu. Sambil ia pun membayangkan sosok-sosok suami yang menikahi siluman, ya mau. Dan Fang Ning pun berjalan menuju ke arah kamarnya sambil bergumam, lebih baik aku mencari cara agar dia pergi secepat mungkin. Sambil ia pun langsung membuka pintu itu dan di sana ia pun berkata, Jiang. Tapi tiba-tiba ia pun tersentak di sana dengan terbengong. Ternyata Jiang Li pun sedang membaca buku dengan tengkurap dengan pose yang menantang, ya mo. Ternyata ia pun membaca buku dewasa di sana dan Fang Ning pun berkata, berikan itu padaku. Sambil ia pun melompat ke arah kasur itu dan ternyata Jiang Li pun melayang di udara menghindar dari Fang Ning itu dan Fang Ning pun berkata, di mana kau menemukan buku itu? Dan Jiang Li pun melayang lagi sambil berkata, aku menemukannya di bawah kasur suamiku. Suamiku, kenapa mereka di buku ini tidak memakai baju? Apa mereka semua sudah menikah? Apa aku harus melakukan hal ini dengan suamiku juga? Dan Fang Ning di sana pun malu terkejut gemetar dan ia pun bergumam, melakukan itu denganku. Sambil kita diperlihatkan ia yang mencoba meraih buku itu. Di sana ia pun berkata, ada Pak Tua yang memberiku buku itu saat aku belanja. Sambil terlihat Jiang Li itu yang menghindar dan Fang Ning pun bergumam, hantu ini sangat pintar, dia bisa menemukan buku yang aku sembunyikan. Lalu Jiang Li pun berkata, suamiku, kenapa gadis ini berlutut di hadapan suaminya dengan kepala tertunduk? Sambil ia pun memperlihatkan gambar dari buku itu dan Fang Ning pun terkejut berkata, waduh, itu adegan anu kan? Sambil ia pun langsung meraih buku itu dari tangan Jiang Li dan Fang Ning pun berkata, cepat kembalikan buku itu padaku, jangan baca. Dan ia pun langsung menyembunyikan buku itu lagi sambil berkata, di masa depan kamu tidak boleh memeriksa barang-barangku tanpa izinku, apa kamu mengerti? Sambil dilihat Jiang Li itu yang langsung terduduk dan ia pun berkata, mengerti suamiku. Lalu Fang Ning pun berkata lagi, ngomong-ngomong, mari bahas urusan kita. Saat di kamar mandi tadi kamu bilang kamu kehilangan sesuatu kan? Tapi tiba-tiba Jiang Li itu pun mendekat ke arah Fang Ning hingga membuat Fang Ning pun ketakutan dan ia pun berkata, jangan menatapku dan mendekat begitu saja. Dan Jiang Li pun menatap ke arah sosis dari Fang Ning itu dan ia pun membayangkan gambar-gambar di sana. Lalu ia pun berkata, pemandangan yang tadi ada di dalam buku terlihat beda. Lalu ia pun akan melakukan sesuatu sambil bergumam, jadi begitu. Sambil dilihat Fang Ning di sana ketakutan berkata, apa yang kau lakukan? Lalu Jiang Li pun menjawab, melakukan hal yang ada di buku. Jadi suamiku, cepat buka pakaianmu. Waduh, mau agresif banget ya. Dan Jiang Li di sana pun berteriak sambil berkata, lupakan buku itu. Kenapa aku harus melepaskan pakaianku? Dan Jiang Li pun cemberut sambil berkata, aku tidak melakukannya dengan sembarangan. Kamu adalah suamiku, aku cuma melakukannya dengan suamiku. Dan Fang Ning pun berkata, itu tidak boleh, kita baru saja bertemu tahu. Sambil ia pun langsung menghindar, melompat dari sana. Dan ia pun berkata lagi, dengar, bagaimana kalau kita duduk dulu dan membicarakan urusan bisnis? Dan ia pun bergumam, aku masih berjaga, tapi aku tidak bisa membiarkan hantu perempuan ini mengambilnya semaunya. Tapi tiba-tiba ia pun langsung membayangkan saat Jiang Li itu pun berubah menjadi sangat menyeramkan. Di sana Fang Ning pun bergumam, tapi jika dia bersikeras untuk melanjutkannya, aku tidak bisa mengalahkannya dan tidak ada yang bisa aku lakukan. Jadi aku harus pasrah. Sambil ia pun akan pasrah di sana dan tiba-tiba Jiang Li di sana pun langsung duduk dan berkata, baiklah. Aduh, mau by the way, kadang-kadang harapan tidak sesuai dengan kenyataan ya mau. Jiang Li malah justru pasrah di sana. Sambil kita diperlihatkan Fang Ning di sana terbengong dan ia pun bergumam, sialan, kenapa dia langsung jadi penurut? Tidak, apa yang aku pikirkan, ini kacau. Akhirnya kita bisa kembali ke topik. Lalu ia pun berkata, mari kita bicarakan dulu bagaimana cara kita menemukannya. Dan di sana Jiang Li pun berkata, aku mengerti, orang-orang di buku itu tidak ada yang memakai pakaian. Waduh, momok malah yang dipikirkan Jiang Li itu terus. Dan ternyata Jiang Li di sana pun melepaskan kancing bajunya sambil berkata, aku akan melepaskan pakaianku dulu, itu tidak masalah kan, jeng. Sambil kita
diperlihatkan. Fang Ning di sana terkejut bergumam, dia mulai lagi. Apa yang baru saja kukatakan ternyata sia-sia. Lalu Jiang Li pun makin mendekat dengan wajah imutnya dan ia pun berkata, dalam hal ini suamiku harusnya bisa menerimaku. Aduh, mau brutal sekali, top brut. My ass is my ass, silau sekali. Sambil terlihat Fang Ning itu yang makin grogi karena Jiang Li pun mendekat ke arahnya sambil berkata, suamiku, apakah kamu menyukaiku seperti ini? Jika iya, aku akan melakukannya. Sambil kita diperlihatkan Fang Ning di sana berkata, baiklah kalau begitu, buka bajumu. Sambil ia pun menyuruh Jiang Li itu untuk membuka bajunya. Ternyata ia pun malah membawa baju baru lagi dan Fang Ning pun berkata, pakai baju ini bersikaplah yang normal. Waduh, mau cerita ini bikin pikiran kemana-mana. Lalu dengan cepat Jiang Li itu pun memakai baju yang diberikan oleh Fang Ning. Di sana Fang Ning pun berkata, apa kamu sudah pakai? Kalau begitu jangan lakukan apa yang ada di buku itu ya, dan aku akan menerimamu. Sambil ia pun menoleh melirik ke arah Jiang Li itu, dan ternyata baju yang diberikan Fang Ning itu pun kebesaran dipakai oleh Jiang Li. Dan Jiang Li pun berkata, oke suamiku. Dan Fang Ning pun berkata lagi, ngomong-ngomong, kenapa kamu tidak berganti pakaian pakai sihir saja? Dan Jiang Li pun menjawab, aku tidak bisa membayangkan sesuatu begitu saja suamiku. Baju ini ada bau suamiku. Sambil ia pun mencium baju dari Fang Ning itu, dan Fang Ning pun berkata, jangan mengendus sembarangan ya, kau diam saja. Lalu Jiang Li pun terdiam berkata, baiklah suamiku. Dan Fang Ning pun menatapnya sambil bergumam, biasanya hantu dan hal mistis lainnya tidak bisa ditangkap oleh kamera dan perlu mata batin. Ini kenapa berbeda ya? Lalu ia pun berkata, itu Jiang Li, apa kamu benar-benar hantu? Dan Jiang Li pun berkata, apa? Hantu? Aku bukan hantu. Sambil ia pun menggelengkan kepala dan Fang Ning pun berkata, jadi kau ini apa? Dan Jiang Li pun terdiam di sana dan Fang Ning pun menatapnya sambil bergumam, mungkinkah ini benar-benar seperti yang aku pikirkan? Tubuh jiwa yang diubah dari semacam obsesi. Jika aku ingin dia segera pergi, membantunya menemukan jepit rambutnya adalah kuncinya. Lalu ia pun berkata, apa kamu ingat ada di mana barang-barangmu yang hilang itu? Dan Jiang Li pun menjawab, aku tidak ingat, tapi suamiku ada masalah. Sambil ia pun mendekat ke arah Fang Ning dengan perut yang keroncongan, dan Fang Ning di sana pun berpikir sambil bergumam, apa jiwa bisa merasa lapar? Lalu ia pun berkata, apa kamu lapar? Kalau begitu ikuti aku. Sambil ia pun membawa Jiang Li itu menuju ke arah dapur, dan Fang Ning pun membuka kulkas sambil bergumam, aku penasaran apa tubuh jiwa bisa memakan makanan manusia. Sambil ia pun memberikan segepok roti di sana, dan Fang Ning pun berkata, tidak ada hal lain di rumah ini, jadi ayo makan roti ini dulu. Dan Jiang Li pun terdiam menatap ke arah roti itu, lalu ia pun menerima roti dan memakannya. Lalu Fang Ning pun berkata, apa ada yang salah? Bukannya kamu lapar? Sambil Jiang Li itu pun memberikan roti itu kepada Fang Ning, dan Jiang Li pun menggelengkan kepala sambil berkata, ini tidak cukup untuk dimakan. Dan Fang Ning pun menatap ke arah roti itu sambil berkata, apa? Tidak cukup untuk dimakan? Dan ia pun bergumam, sepertinya tubuh jiwa juga membutuhkan energi dan tidak bisa hidup begitu saja. Tapi jika makanan manusia tidak bisa memenuhi kebutuhannya, di mana aku harus mencarikannya makanan? Lalu ia pun berkata, jadi apa yang harus kamu makan? Lalu ia pun bergumam, kau tidak akan menyedot kejantananku kan? Sambil Jiang Li itu pun terdiam dengan perut yang keroncongan. Lalu ia pun menatap ke arah jendela sana, dan ia pun berkata, sepertinya ada makanan lezat di sana. Dan Fang Ning pun berkata, apa makanan lezat di sana? Sambil ia pun mengendus-mendus makanan itu, dan ia pun bergumam, tidak ada bau sedikit pun. Tapi tiba-tiba Fang Ning pun terkejut karena pundaknya dipegang oleh Jiang Li. Ternyata ia pun dibawa terbang oleh Jiang Li melayang tinggi dengan sangat ketakutan. Di sana ia pun berkata, sial, apa-apaan ini? Kita mau kemana? Setidaknya biarkan aku ganti sandalku dulu. Sambil ia pun langsung berbalik lagi di sana, dan beberapa saat kemudian kita diperlihatkan sinar dari Jiang Li itu yang menuju ke arah sesuatu, dan kita diperlihatkan Fang Ning yang sudah turun dengan memakai sepatunya. By the way,
Tadi dia putar balik ya Momo, dan kita diperlihatkan Fang Ning di sana yang mabuk udara dan muntah di sana. Dan Jiang Li itu yang berjalan menuju ke arah sesuatu, dan Fang Ning pun berkata, ini di mana? Tapi tiba-tiba ia pun terkejut menatap ke arah depannya. Ternyata itu adalah tempat yang sangat angker dan menakutkan, dan ternyata itu adalah sekolahan yang tidak dipakai dan terbengkalai di sana. Dan ia pun membuntuti Jiang Li menuju ke arah tempat angker itu dan bersambung. Mo.